Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Darmawansa dengan nomor induk mahasiswa 221159190. Saya dari program studi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonversi data digital ke data analog, teman-teman. Dengan output berupa satuan tegangan atau voltage, teman-teman ya. Seperti biasa, langkah awal yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Pro Tools 8 melalui akses melalui run administrator. Setelah terbuka, kita mencari objek pada library dengan keyword atmega32 cap atau kapasitor dips wc underscore 8 atau dips switch yang 8 pin. Setelah itu resistor dan resistor 16 dipis, teman-teman ya. Nah, pada objek deep switch ini, teman-teman, pada angka 9-nya kita sambungkan pada terminal power, sedangkan pada pin 1 sampai 8 ini kita sambungkan pada atmega32 pada port yang kita inginkan, teman-teman ya. Di sini saya menggunakan port A untuk melakukan inputannya nanti, teman-teman. Sedangkan untuk outputnya saya menggunakan port B yang ketiga, teman-teman. Ini kita sambungkan pada ground, teman-teman ya, terminal ground. Nah, untuk outputnya nanti saya menggunakan satuan tegangan atau voltage ini, teman-teman ya. Nih. Nah, fungsi deep switch ini, teman-teman. Deep switch ini itu mewakili data biner, teman-teman ya. Dia ini mewakili data biner, data analog yang mewakili data biner, teman-teman ya. Bilangan biner maksudnya, teman-teman. Terus dia output berupa satuan voltage atau tegangan, teman-teman. Nah, pada bagian resistor ini, teman-teman, kita ubah nilainya menjadi angka 1K, dan pada kapasitornya juga kita ubah menjadi 3,5 UF atau dalam satuan mikrofarad, teman-teman. Setelah kita buat rangkaian seperti ini, teman-teman ya, kita akan masuki tahap yang paling penting, yaitu tahap codingannya, teman-teman. Seperti biasa, langkah awal yaitu membuat new project. Yes. Nah, pada chip family-nya kita menggunakan AVR8. Nah, pada chipnya kita menggunakan atmega32, clock-nya masih sama yaitu 12 juta. Nah, pada portnya tadi pada port A saya menggunakan untuk melakukan input, teman-teman, dari data analog, dari data digital ke data analog, sorry teman-teman, ralat tadi. Nah, pada port B tadi, teman-teman, saya menggunakan port B3, yaitu pada bit ketiga, teman-teman, untuk melakukan outputnya. Makanya di sini saya mengoutputkan di sini bit 3-nya. Setelah itu lakukan save and exit, teman-teman. Karena saya sudah melakukannya, maka saya langsung masuk saja, teman-teman. Nah, pada TCCR ini, teman-teman, atau timer counter control register ini, teman-teman, digunakan untuk mengontrol operasi timer atau kontrolnya, teman, atau counternya, teman-teman. Nah, pada setiap bit ini itu dihitung dari kanan ya, teman-teman. Dia mempunyai 6 bit. Bit pertama, bit kedua, bit ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Sorry, 7, teman-teman. Nah, pada bit pertama atau clock select ini, teman-teman, kita ubah menjadi angka 1. Clock select yang ke 01 ini kita tetap nolkan, matikan. Yang keduanya juga sama. Nah, pada bagian waveform generation atau WGM01 kita ubah menjadi angka 0. Nah, pada bagian compare match input mode ini, teman-teman,
kita nolkan teman-teman ya, matikan. Nah, pada yang compromise output mode ini, yang ke satu kita ubah menjadi angka 1 bitnya. Nah, pada bit selanjutnya atau bit waveform generation mode ini teman-teman, kita ubah menjadi angka 1 juga teman-teman ya. Mungkin saya jelaskan sebentar fungsi-fungsinya teman-teman ya. Nah, pada bit clock select ini teman-teman, digunakan untuk memilih sumber clock untuk timer atau counternya teman-teman. Clock select ketiganya ini sama, tapi saya menggunakan clock select 0 saja. Nah, pada selanjutnya waveform generation ini yaitu untuk memilih mode operasi untuk timer atau counternya teman-teman. Sama. Sedangkan compare match output mode ini, bit ini menggunakan bit output timer atau control bersifat berperilaku saat terjadi compare match teman-teman. Yang waveform generation ini sama aja teman-teman ya, kayak tadi. Setelah itu kita akan masuk pada bagian place your code here ini. Nah, di sini kita akan melihat dulu codingan kita tadi. Sorry teman-teman, rangkaian kita tadi. Di sini saya menggunakan OC0. OC pada bagian OC0 ya teman-teman. Makanya di sini di aplikasi CVAPR-nya saya menggunakan OCR0 membaca atau read sama dengan teman-teman membaca pin inputnya teman-teman. Ini kan output membaca pin A atau inputnya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan reboot out. Keterangannya no error, no warning. Kita bisa melakukan run the simulation di sini teman-teman. Nah, jika di sini satuannya outputnya berupa satuan voltage atau tegangan teman-teman, berarti project yang kita lakukan itu berhasil teman-teman. Kita bisa mengubah di sini mungkin. Nah, jika voltage-nya maksimal 5, berarti itu tandanya benar. Untuk mencobanya kita bisa melakukan konversi melalui web ya teman-teman atau kalkulator, yaitu web digital biner ke voltage atau tegangan ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.